Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'addim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la bis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Hadratal kurama wal fudala, para alimil ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, para ustaz, para jenengan, tokoh masyarakat, mobil khusus keluarga besar Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, bersama Bapak Haji Umar beserta keluarganya, mobil khusus para pengurus LDTKN, jajaran pengurus LDTKN Kabupaten Brebes. Alhamdulillah ketuanya selalu aktif dan hadir, semoga beliau sehat walafiat, memudahkan segala urusannya, dan juga seluruh para pengurus baik di tingkat kecamatan maupun desa. Semoga semuanya diakui dan dijadikan muridnya pengersa Abah Syekh Ahmad Shahibul Abadil Arifin. Ikhwan akhwat, bapak dan ibu semuanya, mohon maaf barangkali yang tidak disebutkan semuanya yang hadir di majlis mulia, di majlis aulia, majlisnya para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping manakiban ini menjadi bagian dari kewajiban yang harus diamalkan minimal 1 bulan sekali oleh siapa saja yang sudah berjanji, berbaiat, sudah talqin, siap manut dengan apa
amalan-amalan yang diamalkan oleh guru mursyid kita semuanya. Maka manaqib ini di samping sebagai amaliyah utama juga sebagai media kita untuk taklim, untuk belajar. Tentu di antara kita semua mengharapkan limpahan karomah dan barokah dari majelis ini, dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah, untuk mendapatkan limpahan karomah barokah para kekasih Allah, di mana yang melanjutkan perjuangan Nabi, yang menjadi para pewaris Nabi adalah para wali Allah, para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Kalau Nabi di dalam hadis qudsinya disampaikan, laulakal Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak dijadikan, kalau tidak diwujudkan baginda Rasul sebagai Sayyidil Wujud, maka Allah tidak akan menciptakan semua makhluk, termasuk tidak akan pernah menciptakan kita semua. Bapak dan Ibu tidak akan pernah ada kalau Kanjeng Nabi tidak diciptakan. Maka tadi dari nasihat beliau, Bapak Haji Umar menyampaikan, rajin-rajinlah bersolawat. Salah satunya itu bentuk terima kasih, penghormatan, mengagungkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita bersolawat. Setelah Nabi secara lahiriah sedo, wafat, maka di pewarisnya adalah para ulama. Ulama yang seperti apa? Yang dalam hadis disampaikan, al ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah pewarisnya para nabi, para anbiya. Kalau sekedar yang sering kita dijulukan para ulama, kayaknya terlalu banyak itu. Kadang-kadang level di kampung, termasuk kita barangkali ya yang baru mesantren beberapa bulan, begitu jadi di kampung mungkin maka jadi tokoh kelompok para ulama. Ini memang hadisnya hadis sanjungan, bahwa pewaris Nabi bukan keluarganya, bukan para sahabatnya, tetapi lebih menyeluruh siapa saja yang alim, siapa saja yang berilmu, maka beliau-beliau para ulama yang akan menjadi pewarisnya para nabi. Nah, apakah cukup berilmu? Dari sekian ulama, maka yang luar biasa disifatkan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Tidak ada yang lebih memiliki rasa takut kepada Allah kecuali para ulama. Nah, ulama dalam tanda kutip di sini, apakah semua ulama punya rasa takut kepada Allah? Yang mendapatkan titel ulama, karena banyak juga yang titelnya ulama jangan jadi kasus kan gitu. Naudzubillah. Maka kategorinya yang akan menjadi pewaris para nabi adalah orang
ulama yang memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Habib Lutfi bin Yahya sebagai ketua Jamiah Thariqah Al-Mutabarah An-Nahdiyah secara internasional, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud ulama di sini bukan sekedar ulama yang menguasai ilmu yang ada di sekitar alam mulki, di bawah kolong langit, bumi dan lain sebagainya termasuk. Tetapi yang dimaksud ulama di sini adalah ulama yang memahami tentang ilmu bukan hanya di alam mulki, tetapi memahami ilmu yang ada di alam malakut, memahami ilmu yang ada di malam jabarut, bahkan memahami ilmu yang ada di alam lahut. Itulah yang dimaksud ulama. Jadi wawasannya bukan sekedar wawasan di bumi saja, tetapi sudah wawasannya kelas langit dalam lahut. Mohon maaf, maka kadang kita terlalu mudah kan itu. Di tokoh ulama hanya mengajar ikro saja. Ya secara makna umum yaitu ulama, orang yang berilmu, jamak dari kata alimun. Jamak dari kata alimun, orang yang tahu. Ulama jamaknya orang yang taunya banyak, disebutnya ulama. Biasanya ada lagi sifatnya, kalau alama, al-alim, al-alamah, nah itu lebih banyak lagi ilmunya. Maka biasanya dalam kitab-kitab itu pengarangnya al-alim, al-alamah, al-arif billah, ulama-ulama terdahulu. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita mengharap karomah, kita mengharap berkah dari majelis ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin, dihindari, diselamatkan dari berbagai fitnah dan mara bahaya, dimudahkan dan dihasilkan semua keinginan dan cita-cita semua kita semua, baik untuk kepentingan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal ibadallah rijalallah agisuna li'ajlillah wa kunu aunana lillah asyana bifadlillah bil ibadallah rijalallah agisuna li'ajlillah wa kunu aunana lillah asyana bil barakah wal karamah ya Dhul Qadir waliullah bisyafa'ah Nabi Muhammad Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah,
kalau saja tidak ada ibadullah, hamba-hamba Allah, orang yang diciptakan oleh Allah, dipenuhi semua kebutuhannya oleh Allah, dan orang itu betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, siap menjalankan semua perintah Allah tanpa ingin apapun, yang penting Allah ridho. Rijalullah, para kekasih Allah, lalaki langit lalanan jagat, cari wong Sunda, mau cari wong Jawa apa? Aku orang ngerti. Nah, orang-orang yang memang betul-betul rijal, rojul rijal, laki-laki, artinya para kekasih Allah, tanpa mereka, Bapak dan Ibu semuanya, tanpa mereka tidak akan pernah ada air hujan setetes pun yang jatuh ke bumi. Tidak akan pernah ada tanaman, daun-daun, pohon-pohonan. Jadi kalau saat ini masih ada hujan, kalau saat ini masih ada tanaman yang kita bisa manfaatkan untuk kehidupan, karena memang masih ada para kekasih Allah. Andaikan sudah tidak ada, tidak akan pernah ada. Lalu bagaimana dengan kita? Saya secara pribadi saat ini sebetulnya masih nebeng. Bo, nebeng ngerti ya? Apa sih nebeng? Hah? Dompleng, melu tapi orang bayar. Bayarannya nebeng. Jadi saat ini orang yang lupa kepada Allah, yang tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan sampai meninggalkan kewajiban dari perintah Allah, dia nebeng. Makan, minum, apa yang dia pakai, apa yang dia manfaatkan itu Kira-kira kalau meskipun keren, kalau nebeng bergengsi ke? Kelambine oleh milih, sepatune milih, dompete milih, mobilnya milih, kartone apik tapi asline ngenesi. Orang-orang yang mungkin sekarang merasa kalau dia tidak ada para kekasih Allah, dia tidak akan pernah punya apa-apa dan tidak akan pernah memiliki apa-apa. Maka dengan keistimewaan para kekasih Allah, Majelis Manaqib ini media, karena insya Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hadir di sini, para kekasih Allah hadir di sini. Makanya ketika manaqib kita harus hikmat. Biasanya protokoler manaqib itu sebelum acara dimulai sudah menyampaikan tidak boleh makan, tidak boleh rokok, tidak boleh ngobrol, tidak boleh tidur. Ngantuk oleh, tidur oleh. Nah, ngantuk ya sambil jagong ya apa-apa. Nah, tapi tidur ya kurang pas. Nah, ini agar barokahnya bukan sekedar betul-betul semuanya kita dapat. Apalagi kalau menyimak dari Mangkobah yang tadi disampaikan, yang biasanya memang dibaca di bulan Syawal. Hampir semuanya beliau dapatkan. Mangkobah ke-9 beliau mendapatkan ilmu yang luar biasa. Beliau sebagai seorang pendatang dari kampung menuju kota, orang baru.
diberikan kesempatan untuk menyampaikan ceramah, untuk menyampaikan khutbah, untuk menyampaikan pengajian. Awalnya karena memang belum belajar banyak, tetapi karena beliau kekasih Allah, Kangjeng Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung datang. Dapat ilmunya cepat, tinggal buka mulutnya, diludahin sama Nabi 7 kali, alif. Ya. Inilah barokah, inilah yang luar biasa, karena ludah dari Nabi, ludahnya itu tidak kotor, tidak najis. Bahkan sahabat Nabi ada yang berani meminum darah Nabi. Itulah barokah. Diludahin langsung pintar. Tapi masih agak takut, datang lagi Sayyidina Ali sebagai babul ilmi, diludahin 6 kali. Langsung bisa dan hebat dalam menyampaikan khutbahnya. Inilah barokah. Maka kita kalau memang betul-betul berharap di samping taklim, ya, maka kita diusahakan semaksimal mungkin aturan yang memang ada dalam manaqib, termasuk di dalam membaca Al-Quran, kalau bisa jiplak, karena setiap manaqib itu ayat suci Al-Qurannya disesuaikan. Kita lihat di pusat, maka ada dalam manaqib itu jadwal manaqib, jadwal ayat Qur'annya yang dibaca apa. Nah ini qori itu nanti menyesuaikan. Jadi menyesuaikan. Biasanya ayat yang dibaca saat manaqib di bulan Syawal, ayat yang tadi dikutip dari surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla ila akhiril ayat. Ini ayatnya. Karena memang berkaitan dengan Syawal, dengan Ramadan yang sudah kita lalui. Ayat Ramadan itu pertama langsung ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus lagi ayat berikutnya tentang walitukmilul iddata walitukabirullah ala mahadakum, tentang wajibnya baik puasa dan mengqada puasa. Maka jajaran ayat tentang Ramadan ditutup dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tidak salah, ayatnya seperti ini. Rangkaian puasa dengan apa yang di dalamnya sampai masuk Syawal, sampai takbiran, maka intinya bagaimana menghasilkan qurbah, menghasilkan kita merasa dekat dengan Allah. Karena ketika Nabi menyampaikan, wahai Muhammad, ketika ada yang bertanya kepadamu tentang aku, jawablah fa inni qarib. Qarib pakainya wajan fa'ilun. Kalau qaribun artinya dekat. Tapi kalau qaribun artinya maha dekat. Sungguh maha dekat. Bagaimana Ramadan dengan segala aktivitasnya sampai Syawal menghasilkan qurbah, selalu merasa dekat dengan Allah. Karena Allahnya sudah maha dekat, tinggal kita merasa dekat atau tidak. Kalau Allahnya sudah maha dekat, ayatnya itu tadi Pak ini. Maka sesungguhnya aku, kata Allah, itu maha dekat. Minta apapun dikasih sama Allah, maha dekat.
tinggal kitanya merasa dekat atau tidak. Inilah PR kita. Maka setidaknya dari rangkaian Ramadan yang hampir semua ada puasanya, tilawahnya, dikirnya, sedekahnya, dan seterusnya, dikirnya menghasilkan kita selalu merasa dekat dengan Allah. Selalu merasa dekat dengan Allah. Karena yang akan membuat kita celaka, ya kita sudah merasa jauh dengan Allah. Ketika kita merasa jauh, jangan pernah menjauh kepada Allah, segeralah mendekat. Jangankan orang yang belum berlatih, kadang-kadang orang yang berzikir saja yang sudah berlatih untuk secara istiqomah mengamalkan zikir, ya, secara istiqomah kadang terasa dekat, kadang terasa hampa, kadang terasa seolah-olah ngambang gitu. Betul ya? Ya memang seperti itu. Caranya bagaimana? Jangan pernah berhenti. Kadang memang begitu. Ada dalam kitab hikam ada istilah pakoh. Ada juga ada istilah memang sengaja. Contohnya yang logis seperti ini. Ketika kita satu saat zikir merasa nyaman, merasa enak, merasa nikmat, Masya Allah, sampai bercucuran air mata, sampai bergetarlah kolbu kita, sudah tidak terasa lagi waktu yang sudah kita lalui, sudah tidak terasa lagi capek, sudah tidak terasa lagi istilahnya cangkel, ya sudah kesemutan, kesel. Enak, nikmat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wis ora kemutan sawah, bawang, pari, wis ora kemutan kondangan, nikmat. Tapi satu saat kadang kita merasa difokuskan, dilatih, Masya Allah, bayangannya susah. Itu bukan berarti memang Allah menjauh dari kita, bukan. Tapi itulah cara Allah bagaimana kita untuk selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, supaya kita naik derajatnya. Contohnya seperti ibu-ibu. Ibu-ibu ketika punya anak, Bu, punya anak, Bu? Yang nggak punya anak pinjam anak tetangga. Punya anak yang lagi latihan, kalau bapak-bapak nggak ada yang punya anak ya? Nah, nggak ada. Latihan berjalan ya. Anak itu mulai belajar berjalan. Awalnya kan dituntun, dipegang tangannya. Terus lama-lama lepas, dia pegang dinding. Kalau kata orang Sunda ternyala sartihan, pegangan sama tiang atau apa? Apa kan nih? Nyisir dinding pada bahaya. Nah. Lalu dia terus belajar sehingga baru belajar satu langkah, dua langkah, ibunya di depan sudah siap-siap untuk menangkap, takutnya jatuh. Sampai akhirnya 1, 2, 3 langkah sudah sampai. Nah, berlatih lagi. Besoknya, minggu depannya 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sudah hampir sampai kepada ibunya, malah ibunya mundur. Benar orang kok? Jadi anaknya sudah hampir sampai, malah ibunya mundur menjauh. Kira-kira mundur menjauh itu biar anaknya jatuh atau gimana? Biar anaknya tiba mati sekali. Ya orang, supaya anaknya bisa meningkat kemampuannya, keahliannya, supaya cepat bisa jalan. Makanya ibunya
mundur yang awalnya baru 3 langkah akhirnya bisa nambah 4, 5 sambil lari dan hampir jatuh, akhirnya ditangkap, dipegang sama orang tua. Paham, Bo? Kadang kita merasa itu sebetulnya ibu ini menjauh atau memang ada tujuan. Mundur itu bukan menjauh supaya celaka, bukan. Mundur itu memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berjuang supaya tambah hebat. Nah, kita pun dalam berlatih berzikir, belajar ibadah itu seperti itu. Sholat kadang enak, kan gitu nyaman, kadang aduh mau sholat sungkanya luar biasa. Biasanya rajin sholat, kalau lagi repot-repot duit ora duwe awak ora waras, rajin sholatnya nangis-nangis. Bener ya Bu ya? Giliran wis duit Allah limane. Wah, beta. Nah, ini Bapak dan Ibu semuanya menghasilkan itu. Selalu merasa dekat dengan Allah. Mungkin sering kisah banyak disampaikan oleh para mubalik dan banyak dikutip di berbagai kitab. Kalau dulu ada seorang ulama mengetes santrinya yang lulus atau tidak lulus itu dengan cara apa? Dengan cara dikasih ayam sama pisau. Dikasih ayam sama pisau. Dikasih ayam sama pisau sehingga kiainya menyampaikan kepada para santrinya, para santri semuanya, ini tes kelulusan buat kalian. Ujiannya adalah sekarang bawa ayam sama pisau. Silahkan Anda cari tempat di mana saja yang tidak ada orang melihat, yang tidak ada yang melihat, baru ayamnya disembelih. Saya kira cerita ini sering disampaikan. Banyak juga kisah yang hampir sama dengan yang lain. Semua para santrinya akhirnya keluar semuanya mencari tempat. Ada sing karang sewung, karpe makam, wah langka wong sembelih. Ana sing mancing umah kosong, langka wong sembelih. Apa sing disembelih? Ayam. Ana sing mancing kali, langka wong sembelih. Ana sing mancing alas, langka wong sembelih. Nah, ada satu santri yang sudah pindah kemana-mana tidak disembelih-sembelih, akhirnya pulang lagi sama kiainya, sama gurunya, ayamnya belum dipotong. Sementara yang lain semuanya sudah disembelih. Ditanya siapa yang sudah menyembelih? Sudah, kalau itu. Di mana disembelihnya? Ceritakan semuanya. Tinggal satu itu muridnya. Apa yang belum sampaikan? Karena bingung kiai, saya mau nyembelih dimanapun Allah melihat. Tadi katanya jangan sampai ada yang melihat. Nah, Allah kapanpun dimanapun melihat, makanya saya tidak berani menyembelih. Inilah yang lulus, inilah yang luar biasa, selalu merasa dilihat oleh. Kalau Allahnya pasti melihat dengan sifat basar. Kita merasa dilihat, mengaku boleh. Dicintai Nabi, oke. Memang Nabi sangat mencintai kita, tetapi kita bisa betul-betul mencintai Nabi atau tidak? Ini penting. Kalau Nabi memberikan pertolongan, mengakui umatnya, Pak, ya memang sangat mengakui, tapi pantaskah kita diakui? Kalau kita, Allah sudah maha dekat, bahkan innallaha qaribun min hablil warid, Allah lebih dekat daripada otot leher kita, tapi kita sudah merasa dekat atau tidak? Kalau kita merasa jauh, Allah akan semakin menjauh. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah,
Di mana ada seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah 1 jengkal, maka Allah akan lebih cepat dekatnya. Kalau ada orang berzikir mendekatkan diri kepada Allah sambil jalan, maka Allah akan mendekatkan dirinya sambil berlari. Itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak usah khawatir, tidak usah takut. Allah tidak mendengar, menjawab, mengijabah doa kita. Semua doa pasti dijawab oleh Allah. Lah saya kan sudah doa lama-lama, ya kok nggak diijabah-ijabah? Ya cuman doanya lama-lama, ya nggak bakal diijabah lama-lama kan itu doanya. Artinya sering berdoa meminta kepada Allah, kenapa belum diijabah oleh Allah? Maka dalam sebuah keterangan di dalam kitab Al-Hikam disebutkan Allah mengijabah kita itu kaifa turid apa kaifaun, menurut kehendakmu apa menurut kehendak Allah. Maka Allah akan mengijabah itu kapan, berupa apa, sesuai dengan kehendak Allah. Tapi pasti diijabah, tidak sesuai dengan kehendak kita. Kadang-kadang kita minta A, Allah ngasihnya B. Kita mintanya duit yang banyak, dikasihnya kesehatan. Kira-kira pilih duit, pilih sehat, Bu? Hah? Pilih sugi, pilih waras? Bingung aku jawabnya. Pilih waras, orang ada duit pusing. Pilih duit orang waras pada nah, waras dulu nang besok insya Allah. Nah itu kita mintanya ini tapi dikasihnya yang lain. Itulah kehendak Allah Subhanahu. Jadi orang-orang yang akan bahagia, orang-orang yang akan bahagia, qad aflaha man tazakka. Orang-orang yang sangat bahagia ini tafsirannya banyak sekali. Tafsiran dari qad aflaha man tazakka, para ulama menyampaikan yang pertama, qad aflaha man tajaka, sungguh bahagia, betul-betul bahagia, man tajaka, orang-orang yang mampu membersihkan dirinya, membersihkan hatinya. Karena Nabi diutus oleh Allah itu tugasnya 3. Tugasnya 3 T. Yang pertama adalah tilawah, lihat sulu alaihim, membacakan ayat Al-Quran. Yang kedua waliyu'allimuhumul kitab, tugas yang kedua adalah taklim. Yang ketiga waliyujakkihim, tugasnya adalah tazkiyah. Nabi Allah mengutus para nabi menyampaikan Al-Quran ini fungsinya 3. Yang pertama tilawah, yang kedua taklim, yang ketiga tazkiyah. Alhamdulillah tilawah rame bulan puasa. Lewat Ramadan sapi mani. Ramadan ka sing tadarusan ning musala mandi bae rame. Betul ya Bu ya? Sakene arah sing tadarusan. Langka melu mandeg tadarusan apa lanjut? Tilawah. Yang kedua taklim. Rata-rata itu hanya sampai taklim, membaca untuk mendapatkan ilmu. Nah, kalau tidak dilanjutkan dengan yang ketiga tazkiyah, maka akhirnya inilah jare wong Jawa akeh sing wong pinter tapi kebeli.
Dia dapat ilmu, tapi ilmunya tidak manfaat untuk orang banyak, tidak mampu menjaga dirinya. Maka bukan sekedar membaca, bukan sekedar mendapatkan ilmu, tapi bagaimana ilmu tersebut mampu memperbaiki diri, mensucikan diri. Baca Al-Quran itu tujuan untuk sampai tazkiyah. Belajar ilmu bagaimana untuk sampai membersihkan hati, karena tidak sedikit yang berilmu malah sombong, malah kotor hatinya. Maka harus sampai tazkiyah. Nah, maka di sini qad aflaha man tazakka. Orang-orang yang sampai akhirnya apa proses yang dilaluinya sehingga masuk ke proses tazkiyah. Karena beda, guru tilawah ada, guru ilmu ada, guru tazkiyah pun ada. Syukur kalau satu kayak Tuan Syekh Abdul Qadir Qaddasallahu sirrah, beliau alim, beliau juga praktisi dalam tazkiyah sehingga munculnya thariqah Qadiriyah. Kalau memang saat ini para ulama yang ada tidak memiliki tiga-tiganya, maka pilih pengen belajar membaca Quran di sini, pengen belajar membaca kitab di sini, pengen ngerti Quran di sini, pengen ngerti Alkitab di sini. Nah, kalau untuk membersihkan hati adanya di sini, maka kita belajar ketiga-tiganya. Maka setidaknya kalau mau belajar itu harus istighfar dulu, supaya nanti dapat ilmu, ilmunya tidak menjadi hijab menghalangi kita dengan Allah, tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang akan bahagia, yang akan beruntung adalah yang pertama birrul walidain, pemanaan daripada mengtajaka. Orang yang bisa membersihkan dirinya adalah orang yang selalu berbuat baik kepada orang tuanya, baik orang tuanya masih ada ataupun sudah meninggal dunia. Dengan cara apa kalau sudah tidak ada? Pertama ya dengan menjalankan perintah Allah. Itu sudah berbuat baik kepada orang tua. Jangan dikira kalau kita tidak sholat orang tua itu tidak tahu meskipun sudah meninggal. Bu, orang tuanya masih ada? Sudah tidak ada. Kalau sudah meninggal biasanya dibawa kemana? Di makam, untuk di kubur jasadnya ya. Disebutnya alam kubur atau alam barjah. Alam dunia ke alam barjah itu hanya tipis, sekatnya sangat tipis. Orang percaya mati begitu. Jadi alam kubur dengan alam barjah itu sekatnya hanya tipis. Kalau yang di alam dunia itu tidak bisa melihat yang di barjah, tapi yang di barjah bisa jelas melihat kita. Logikanya supaya gampang, kayak kita dalam TV, nonton TV. Kira-kira yang di TV lihat kita enggak? Lihat kita enggak? Tapi kita bisa melihat yang ada di TV. Itu TV-nya di depan mata. Nah, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, guru kita semuanya tahu melihat kita. Melihat kita sholat atau tidak, kita baik atau tidak. Ketika melihat anaknya rajin sholat, jadi orang baik, mereka sangat bahagia, tertawa bahagia. Karena apa? Pahalanya mengalir sampai orang tuanya. Setiap anaknya sholat, maka orang
tuanya dapat pahala sholat. Nah, tapi ketika dosa sebaiknya demikian, maka beruntunglah. Ini yang pertama. Yang kedua, qad aflaha man tazakka ini adalah tafsirannya sesuai dengan tadi firman Allah, qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan langsung saja kepada yang pokok, qad aflaha man tazakka adalah yakni dzikrullahi katsira. Orang yang beruntung, orang yang berbahagia, mendapat keuntungan yang luar biasa adalah orang yang bisa dzikra katsira, dzikir yang banyak. Yang namanya banyak, ya banyak. Dzikir jaharnya banyak. Minimal kategori disebut banyak apa? Berapa? 165 setiap ba'da sholat. Itu kategori banyak. Di bawah itu kategori sedikit. Kalau dalam hitungan bahasa Arab, kalau 3 ke atas itu disebutnya banyak, jamak. Di bawah 3 maka disebutnya sedikit, bukan jamak, tasniyah dan mufrad. Nah, kalau hitungan duit, nah ini yang sulit. Hitungan duit itu yang banyak berapa? Bu, Pak, duit sing akeh ke pira? Duit sing akeh ke pira? Triliun. Orang yang punya 1 triliun bisa jadi sedikit, sebab dia utangnya 2 triliun, sedikit lah. Nah, ukuran kalau masalah banyak 2000 secara jumlah 2000 itu banyak, betul ya Bu ya. Tetapi kalau 2000 suruh dibawa ke pasar, kira-kira banyak apa sedikit? Sedikit. Jangankan 2000, 200.000 gen masih bingung. Nah, apalah maning 2000 bayar kencing doang 2000 mah. Nah, maka dihitungan banyak ini minimal ya, di Krom Kasiro secara itu minimal 165. Kalau baca sholawat menurut guru kami Al-Habib di Jalsaisnya minimal sehari semalam 350 baca sholawat. Itu baru dikatakan banyak. Istighfar seperti yang dicontohkan Nabi, baca istighfar itu sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Maka disebutnya orang yang banyak taubatnya, banyak istighfarnya. 100, kalau baca salawat minimal 350 sehari semalam. Kalau zikir la ilaha illallah minimal 165 kali 5 pira? 565 kali 5 300, 5 kali 5 30 berarti 830 ya, bener ya? Ya segitulah dihitung dewek. Nah, itu baru dikatakan dikirnya banyak, tapi kelas paling bawah secara dikirnya. Kalau dikir hobinya ya, nah, kalau ini bisa ya, dikir hobinya itu ya memang tidak terbatas, sulit untuk menghitung. Detak jantung kita memang bisa dihitung Bapak dan Ibu semuanya. Kalau bayi biasanya lebih cepat, dewasa semakin lemah jantungnya. Makanya napasnya mulai repot. Nah, setiap detak jantung itulah kita isi dengan dzikir hobi, insyaallah maka akan termasuk kategori qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, menyebut asma Allah. Di luar itu banyak asma Allah, karena semuanya telah diberikan kepada kita setidaknya untuk membantu asma yang pokok Ismul A'zam, yakni Lafdzul Jalalah Allah,
maka kita bisa dibantu supaya menjernihkan hati dan pikiran kita minimal dengan 6 Asmaul Husna. Ya Allah, ya Khaliq, ya Rajab, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rajab, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Ya apa dah? Ya Allah, ya Rajab, ya Allah, ya Khaliq, ya Rajab, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Supaya lebih mempermudah untuk ke asma. Ya Allah. Maka Abi Umar bin Hafid itu kalau berdoa hanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kenyasaan. Kita tidak boleh menyalahkan pengajaran orang lain. Kadang kan sekarang lagi rame-rame yang mengakui nasab Habib dan yang tidak mengakui. Ya, kalau dalam kaidah usul fikih mengatakan kalau ada sesuatu yang berlawanan antara yang mengatakan iya dan tidak, ada yang mengatakan boleh dan tidak, semuanya punya dalil masing-masing, maka lebih baik kita diam, tidak usah banyak bicara. Karena apa? Takut-takutnya nanti keliru. Iya kalau benar, kalau tidak siapa yang rugi? Kalaupun tidak, itu urusannya pribadi beliau, kita tidak rugi. Nih, sekarang media yang luar biasa yang menggoreng isu yang sangat luar biasa, padahal itu hanya sebuah proses pelatihan pembelajaran saja, tapi karena memang ada kepentingan tertentu barangkali sehingga menjadi ramai. Sekarang Habib di kita ada yang palsu dan yang tidak palsu. Jawabannya kalau ada yang menanya seperti itu, jawabannya wallahu. Inilah adik, saya tidak tahu tentang itu. Jangan pernah berkomentar, apalagi kita hanya lihatnya di Ustadz WA dan Kiai YouTube. Jangan. Yang punya kitab pun kalau baru satu jangan memastikan, karena nanti ada kitab yang lain mungkin pendapatnya berbeda, maka lebih baik diam. Ini masalah baik. Ya Allah, ya Khaliq, Allah yang telah menciptakan kita. Alhamdulillah kita dicipta. Minimal kita bersyukur itu yang pertama ijad, yang kedua imdad. Kita kalau sudah ijad dan imdad kita pasti bersyukur. Beda dengan kalau kaya bersyukur, kalau pemiskin ngerasulah, tidak. Tapi dengan ijad dan imdad kita wajib bersyukur. Pasti kita bersyukur. Ijad itu apa? Yang pertama kita diciptakan. Kita diciptakannya jadi manusia. Alhamdulillah. Bisa nggak kalau Allah menciptakan kita jadi ayam? Bisa aja jadi entok, dari wedus, dari kuda. Alhamdulillah kita dijadikan manusianya bukan sekedar manusia. Allah melimpahkan kenikmatan yang luar biasa. Dari sekian manusia ada yang iman, ada yang kufur, maka kita dijadikan manusia yang beriman. Alhamdulillah. Dari yang beriman saja ada yang kelompok grup Imam
itu Om Samudra dan sebagainya, kelompok apa ya? Dari sekian yang beragama Islam pun kita bersyukur alhamdulillah kita dijadikan kelompok ahli sunnah wal jamaah, bahkan Ahmadiyah. Umat Islamnya kita bersyukur ada di Indonesia, ayam tentram nih luar negeri perang baik. Ini bukan sekedar Islam saja, tapi kita ijad imdad. Ya Allah ya Khalik, imdadnya dan dijadikan manusia Islam, dikasih mata, alhamdulillah. Bayar orang, jaluk orang jaluk dinain matanya, dinain bisa lihat, bisa apa. Sebelum diminta lagi sama Allah, kita gunakan itu nikmat imdad. Bisa nggak mata kita diambil lagi oleh Allah? Nah, lisan kita. Yang kedua, ya Raja, ya Allah, ya Holik, ya Raja. Tidak usah takut, Allah Maha Pemberi rizki. Rasa wedi, isungguh mangan apa? Dua calon menantu kere, padahal rajin, soleh, arani kayak sing paling lor sing mau baca koba, arani soleh. Tidak usah takut. In kuntum fuqara yughnihum. Kalau kalian fakir maka Allah akan mengkayakan. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha kaya, Maha tahu. Ya Raja, kalau pengen duit akeh, ya Raja, ya Raja, ya Raja, ya Raja, terus doanya itu sudah cukup. Nggak usah. Saya kalau pengen duit ngomongnya apa yang jaluk duit ya duit. Gak usah ya Raja, ya Raja, ya Raja, ya Raja, ya Raja, ya Raja, ya Raja. Jari Allah kayak pengen lagi kepengen apa kayak hamba nyong. Jari Allah lagi kepengen apa? Ya Raja, ya Raja, ya Raja. Pengen duit ya orang. Ya Raja, ya Raja, ya Raja. Terus pengen apa? Ya engkau tahu kan ya Allah, memang betul sebetulnya saya lagi tidak punya duit, tapi kalau meminta duit malu, maka terus minta lagi ya Raja, ya Raja, ya Raja, itu dikasih. Itu doa yang sangat luar biasa. Ya Raja, ya apalagi tadi? Ya Allah, ya Halik, ya Raja, ya ya Qarib. Ingat, Allah selalu maha dekat. Allah maha dekat. Ketika kita sudah diciptakan, kita sudah diberi rezeki, Allah tahu mana yang bersyukur, mana yang kufur, mana yang beribadah dan mana yang tidak beribadah. Ya Qarib, maha dekat. Kalau pangarsawan yang token Allah maha dekat itu ibarat ikan. Ibarat ikan hidupnya di mana? Di air. Makan di air, kawin, lahiran di air, pacaran, mati di darat. Di air juga ada. Nah, itulah ikan. Atas, bawah, depan, belakang, luar, dalam, semuanya adalah air. Kalau seandainya luhur handap katuhu kenca arep tukang luar jero di bulan ku Gusti Allah. Tadi apa? Atas, kanan, depan, luar, semuanya diliputi oleh Allah. Tanpa diliputi oleh Allah, siapa yang menjaga jantung kita saat kita tidur? Siapa yang memompahkan darah di jantung kita saat kita tidur padahal kita tidak tahu apa-apa? Ya Qarib, dikasih rezeki, dibikin, dikasih rezeki, didampingi, semuanya tanpa ada lewat pengaturan Allah.
ya mumit. Tapi ingat, yang dikasih rezeki insyaallah semuanya akan ditinggalkan, yaitu mati. Allah itu maha mematikan, semuanya akan mati, ditinggallah semua. Ya Hasib, ya Hasib, ketika sudah mati semuanya ditinggalkan, masuklah kita di dalam kubur. Tinggal badan kita saja, masukkan ke tanah, ditutup dengan papan lalu ditutup dengan tanah. Hancurlah tubuh kita dimakan caci, hancurlah tubuh kita dimakan belatung. Tidak ada lagi wajah yang cantik, tidak ada lagi tubuh yang atletis, tidak ada lagi kekuasaan, semuanya hancur menjadi tanah. Dan ingat ya Hasib, ya Hasib, ya Hasib, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Napas yang pernah kita beri akan diperhitungkan oleh Allah, akan digunakan untuk apa napas itu. Mata yang dikasih oleh Allah juga akan diperhitungkan, dipakai apa mata kita. Tangan yang diberikan oleh Allah semuanya akan diperhitungkan. Jangankan tangan, satu helai rambut saja akan diperhitungkan oleh Allah. Rezeki jangankan yang besar, yang banyak, yang kecil saja akan diperhitungkan oleh Allah. Bukankah ada kisah ulama hebat, orang hebat masuk neraka gara-gara ngambil bambu sedikit dari pagar untuk membuang kotoran yang ada di giginya, tanpa izin dihisab, akhirnya dia masuk neraka. Lalu bagaimana dengan kita, tangan kita yang asal ambil punya orang? Ya Hasib, semuanya akan diperhitungkan oleh. Kalau ingin selamat, maka perbanyaklah zikir, mengingat Allah. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu semuanya, dari manaqib di bulan Syawal ini sudah, dari mangkobahnya juga sangat luar biasa. Beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka bagaimana kita manaqib di sini itu betul-betul, maka sengaja diterjemahkan oleh Abah supaya kita bisa belajar. Bukan sekedar tabarukan ngambil berkah, amalannya kita lagi belajar mengamalkan, kisah hidupnya kita menyimak dan mempelajari. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu berdiri sebelum Bani Hasyim selesai. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasyimi
وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله